Saat dia sampai di alamat tujuan, yang didapatinya adalah rumah kosong, guys. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Indah Aristia. Buat kalian yang udah ngeklik video ini, terima kasih dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Seperti yang kita tahu, di zaman yang modern ini, ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengantarkan mereka makanan ataupun barang mereka ke alamat tujuan yang ingin dituju. Makanya nggak heran guys, jika profesi bekerja sebagai tukang ojek online banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, baik itu sebagai pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan tetap. Tapi apakah kalian tahu? Di balik mereka bekerja sebagai tukang ojol, mereka juga sering mendapatkan hal-hal mistis ataupun hal-hal goib di luar nalar. Jadi kali ini aku akan membahas tentang kisah mistis yang dialami oleh tukang ojek online. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's do it! Oke guys, cerita yang pertama ini aku dapatkan dari Google sekaligus dari akun Twitter yang bernama Catatan Yohan Channel. Kalian bisa baca ceritanya tersebut, linknya aku sertain di bawah tapi habis video ini ya guys. Jadi cerita yang pertama ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Rudy. Rudy ini awalnya mendapat tawaran bekerja di Pulau Bali. Sebelum bekerja, Rudy ini sempat bertanya kerjaan apa sih yang bakal ia kerjakan di Bali. Dan setelah Rudy ini srek, dia pun langsung cus ke Bali. Dan setelah sampai di Bali, dia sudah disambut oleh teman-temannya. Bahkan teman-temannya juga sudah menyediakan kos untuk Rudy tempati saat dia di Bali. Sebenarnya setelah Rudy ini sampai ke Bali, dia itu nggak langsung bekerja sebagai tukang ojek online, melainkan dia ini melalui tes dulu untuk bekerja sebagai tukang ojek online. Nah, sampai pada akhirnya Rudy ini pun lulus dalam tes tersebut dan dia diterima di salah satu perusahaan ojek online di Bali. Setelah lolos seleksi sebagai tukang ojek online, Rudy ini juga nggak langsung bekerja sebagai tukang ojek online. Dia ini muter-muter di sekitar Denpasar untuk menghafalkan ruas-ruas jalan agar dia lebih mudah dalam bekerja. Setelah dirasa dia sudah sedikit hafal rute-rute jalan di sana, dia pun keesokan harinya memutuskan untuk mulai bekerja. Singkat waktu, Rudy ini mendapatkan orderan makanan yang lumayan banyak. Saat makanan udah siap, dia pun langsung cus mengantarkan makanan tersebut ke alamat tujuan. Nah, saat di perjalanan, Rudy ini sudah merasa aneh gitu loh, tapi dia itu tetap mengantarkan makanannya sampai ke alamat tujuan. Nah, sesampainya Rudy di alamat tujuan, dia pun kaget guys. Kagetnya kenapa? Dia bukan melihat penampakan, bukan melihat sesuatu hal yang mengerikan, bukan. Saat dia sampai di alamat tujuan, yang didapatinya adalah rumah kosong guys. Dan dia pun tanpa pikir panjang, dia langsung ngebut untuk menjauhi rumah tersebut. Nah, buat makanannya gimana? Makanannya ini dia bawa ke kos dan dia berikan ke temannya sambil dia bercerita tentang kejadian mistis yang baru saja dia alami. Bahkan karena kejadian mistis ini, dia sempat berhenti menjadi ojol untuk sementara waktu. Setelah Rudy ini merasa tenang dan lupa akan kejadian mistis yang waktu itu ia alami, dia tuh memutuskan untuk bekerja sebagai tukang ojek online kembali. Namun dia mengalami kejadian mistis yang bahkan lebih horor dari kejadian sebelumnya. Jadi ceritanya pada saat itu dia mendapatkan orderan makanan saat maghrib. Tanpa merasa takut dan curiga, Rudy ini langsung menerima orderan tersebut. Setelah makanannya siap, Rudy pun langsung mengantarkannya ke tempat tujuan yang katanya Rudy ini merupakan perumahan elit, rumahnya orang-orang kaya gitu guys. Sebelum memasuki komplek perumahan elit tersebut, dia bertemu security dan izin untuk mengantarkan makanan ke salah satu rumah di komplek tersebut. Pak, permisi, izin mengantarkan makanan di dalam komplek perumahan. Baik mas, monggo sampean langsung masuk aja ke sana, katanya Pak Security. Setelah sampai titik tujuan, Rudy pun langsung memanggil-manggil nama mbaknya ini yang bernama Mbak Cici. Mbak Cici, Mbak Cici, Mbak Cici, padahal itu rumahnya gedong kan guys. Kalau secara nalar pasti nggak kedengeran kalau dipanggil dari luar.
Dan lama nggak ada jawaban, dia pun celingak-celinguk dan dia menemukan bel di samping rumahnya. Rudy pun menekan bel tersebut sambil terus menelpon nomornya Mbak Cici. Saat menunggu seseorang keluar dari rumah tersebut, ternyata teleponnya si Rudy ini diangkat. "Halo Pak, sudah di mana?" katanya Mbak Cici. "Oh ini Mbak, udah di depan rumah." "Oke Pak, saya keluar." Itu kata Cici yang terakhir. Dan gak lama setelah itu Cici beneran keluar dari rumah gedong tersebut. Rudy menjelaskan kalau Mbak Cici ini adalah seorang wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun. Pada saat itu Mbak Cici ini mengenakan kaos pendek dan celana hot pants. Tanpa berlama-lama, Rudy ini langsung mengambil makanannya yang berada di motor, kemudian mengasihkannya ke Mbak Cici. Mbak Cici pun menyodorkan uang, tapi uangnya itu gede gitu loh guys, dan Mas Rudy ini tidak ada kembaliannya. Kemudian Mbak Cici ini memutuskan untuk mengambil uang pasnya ke dalam rumah sambil membawa makanan yang ia pesan ke Mas Rudy. Sambil menunggu Mbak Cici ini mengambil duit, Rudy ini melihat sekeliling rumahnya Mbak Cici. Dan Rudy menjelaskan kalau rumahnya Mbak Cici ini bagus banget. Di samping pagarnya itu ada taman yang di tengahnya ada air mancur. Tapi ditunggu, punya tunggu, udah 15 menit Mbak Cici ini nggak keluar-keluar dari rumahnya. Rudy yang capek berdiri, dia pun duduk di kursi yang terbuat dari semen dan bata yang berada di depan pagar rumahnya Mbak Cici. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu, sampai nggak kerasa Rudy ini sudah menunggu Mbak Cici selama 30 menit. Karena ngerasa udah bad mood, lama nunggu nggak keluar-keluar, dia pun memanggil-manggil Mbak Cici dari depan rumahnya. Saat Rudy ini memanggil-manggil Mbak Cici, ada seseorang yang menepuk pundak Rudy dari belakang. Ditengok, ada security komplek. Pak security ini pun bertanya, "Ngapain Mas manggil-manggil orang di dalam?" "Oh ini Pak, tadi Mbak Cici ini mesan makanan lewat ojol. Sini Mas, kesini dulu," katanya Pak security. Dia pun berjalan bersama Rudy, kemudian membelakangi rumahnya Mbak Cici. Pak security berbisik di telinganya Mas Rudy, berkata, "Mas, rumah itu kosong Mas." Rudy yang mendengar tersebut ya kaget lah. "Enggak kok Pak, orang barusan aku juga mengantarkan makanan ke rumah ini. Beneran Mas, rumah itu udah kosong lama. Pemilik rumah ini waktu itu meninggal dunia Mas, dan keluarganya ini pindah. Nah setelah itu rumah ini kosong Mas." Karena Rudy ini tetap ngeyel, dia tuh menceritakan dari A sampai Z, dari dia mengantarkan makanan, bertemu Mbak Cici, sampai Mbak Cici ini masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang pasnya. Kemudian security ini pun membuktikan ucapannya dengan berbicara kepada Rudy, "Mas, coba sampean lihat ke belakang deh." Dan betapa kagetnya Rudy saat dia melihat ke belakang, ternyata yang dilihat adalah rumah kosong. Jadi yang tadi ia lihat adalah perumahan elit berubah menjadi rumah kosong yang gak keurus dan sangat menyeramkan. Banyak ilalang-ilalang yang tumbuh tinggi di sekitar rumah tersebut dan sawang-sawang yang memenuhi rumah tersebut. Serem juga guys. Walaupun Rudy ini dalam keadaan ketakutan, tapi dia sempat memikirkan nasib makanan yang Mbak Cici sudah bawa ke dalam rumah. "Pak, tapi tadi makanannya udah dibawa ke dalam rumah ya Pak." Pak securitynya bilang, "Lah itu Mas, masih ada di motor makanannya." Saat Rudy melihat ke motornya, dan benar saja makanannya masih nyantel di motornya Mas Rudy. Kok nggak semakin lemas Mas Rudy melihat kejadian yang baru saja ia alami tersebut. Dalam keadaan yang masih ketakutan dan lemas tersebut, Rudy ini sempat bertanya, "Lah tadi itu siapa Pak yang saya lihat?" "Udah Mas, tenang dulu, ayo ke pos dulu Mas," katanya Pak security menenangkan Mas Rudy. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk ke pos security. Karena posnya ini lumayan jauh dari rumah kosong tersebut, Rudy pun menuntun motornya dan bapaknya juga menuntun sepedanya ke pos tersebut. Nah setelah mereka udah sampai di pos, Pak security ini langsung bercerita kalau yang Rudy alami ini sebenarnya nggak cuma Rudy yang mengalami. Banyak ojol-ojol lain yang sudah mengalami kejadian seperti Rudy atau bahkan lebih parah lagi. Dengan motif yang sama, yaitu memesan makanan lewat ojek online. Bahkan sampai ada
tukang ojol yang mengantarkan Mbak Cici ini pulang ke rumahnya. Rudy yang awalnya udah ketakutan dan lemas, ditambah ceritanya Pak Security, ya tambah ketakutan lah si Rudy. Dia pun memutuskan untuk cepat-cepat pamit dan pulang ke rumah. Makanannya ia tinggal di pos tersebut. Nah, sampainya di kos, Rudy ini langsung bercerita kepada teman-temannya apa yang barusan ia alami. Bahkan setelah kejadian itu, Rudy memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojek online-nya pada saat malam hari. Jadi Rudy ini hanya bekerja pada saat siang hari. Hantunya nakal guys, ini orang cari nafkah, dia bekerja kok malah dijailin gitu loh. Bahkan dia sampai enggak bekerja pada saat malam hari karena ia trauma kejadian 2 kali mistis semua. Oke guys, itu tadi adalah cerita mistis tukang ojek online yang pertama. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita yang kedua ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Fikri. Fikri ini nama samaran ya guys. Nah, Fikri ini adalah seorang driver ojol yang berasal dari Depok. Jadi Fikri ini cerita kalau pengalaman mistis ini ia alami pada bulan Ramadan tahun 2022. Masih hangat ini ceritanya. Jadi pada saat itu Fikri ini memutuskan untuk ngalong atau istilahnya bekerja sampai malam hari. Sekitar pukul 12:30 malam, Rudy ini mendapatkan orderan untuk mengantarkan seseorang ke pinggiran kota Depok. Gak mikir aneh-aneh, Rudy ini langsung menerima orderan tersebut dan cus langsung menuju alamat titik penjemputan. Fikri menjelaskan kalau penumpangnya ini adalah seorang wanita cantik yang berpenampilan seperti pegawai kantor. Di jalan, Fikri ini juga ngobrol sama si mbak-mbaknya. Jadi Fikri nggak mikir negatif tentang mbaknya, jadi kayak mbaknya ini benar-benar seperti manusia. Tapi kejadian aneh pun terjadi saat melewati polisi tidur. Setelah melewati polisi tidur, Fikri ini merasa kalau dirinya ini sedang tidak membonceng siapapun karena motornya ini terasa enteng. Jadi kalau di Nlara kan kalau habis ada polisi tidur kan pasti yang belakang juga ikut jumbul gitu kan guys. Tapi ini nggak anteng aja gitu motornya, makanya si Fikri ini merasa aneh. Tapi hebatnya Fikri ini nggak mikir macem-macem sampai situ. Dia pun tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke titik tujuan. Walaupun setelah itu dia nggak ngobrol lagi sama mbaknya. Setelah mendekati titik tujuan, Rudy ini melihat kalau si mbak-mbaknya ini sudah ada di pinggir jalan dengan penampilan yang berbeda. Dimana mbaknya ini memakai pakaian yang udah gak jelas, dia tersenyum lebar dan penuh luka di seluruh tubuhnya. Bisa bayangin gak guys kalau kalian di posisi si Fikri ini? Melihat penampakan begitu, Fikri ini langsung ngabret seedan-edannya meninggalkan si sosok tersebut. Bahkan saat dia ini melarikan diri, dia mendengar tangisan yang mendengung di telinganya. Sejak saat itu, Fikri memutuskan untuk tidak ngalong lagi. Kasihan kali kau Fikri, dijailin sama mbak-mbak gak jelas itu. Gak bisa bayangin sih guys kalau aku jadi si Fikri ini, mungkin aku langsung pingsan gitu di tempat atau pura-pura mati gitu biar si setannya langsung pergi. Jadi itu tadi cerita yang kedua guys. Udah serem belum? Tadi yang cerita pertama udah ojol nganterin makanan kan, yang kedua ini udah ojol nganterin si penumpang gaib. Sekarang cerita ketiga, ojolnya ini melihat ojol lain membonceng kuntilanak. Langsung cus aja guys. Cerita yang ketiga ini dialami oleh seorang yang bernama Andri. Andri ini adalah seorang driver ojol berusia 30 tahun. Pada saat itu Andri sedang melewati rute di sekitar Lempuyangan, Yogyakarta sekitar pukul 9 malam. Saat enak-enaknya Andri naik motor, dia pun disalip sama pengemudi ojek online lain di mana dia sedang membonceng kuntilanak. Bahkan kuntilanak tersebut sempat senyum kepada Andri, tatapannya kosong dan dia sempat melambaikan tangannya kepada Andri. Syoklah Andri melihat hal tersebut. Andri pun langsung memberhentikan motornya di sekitar pasar Lempuyangan.
Dan dia berpikir sejenak, itu tadi orang apa bukan? Kalau orang kenapa nggak pakai helm? Kalau setan kok dibonceng gitu guys. Mungkin mikirnya si Andri. Bahkan Andri ini sempat berpikir, di sini siapa yang apes ya, aku atau dia yang bonceng si kuntilanak? Menurut kalian siapa yang apes guys? Bisa komen di bawah. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita yang keempat ini dialami oleh driver yang bernama Yoga. Jadi Yoga ini adalah seorang driver ojol di daerah Yogyakarta yang pada saat itu berusia 40 tahun. Pada saat itu dia menerima orderan pada pukul 9 malam oleh seorang wanita yang bernama Aisyah untuk diantarkan dari Mall Malioboro sampai ke Meijinglor, Kecamatan Godean, Sleman. Nah, jarak dari Mall Malioboro ke daerah Meijing ini cukup lumayan jauh guys. Tapi nggak apa-apa, yang namanya duit, si Yoga tetap mengantarkan si Mbak Aisyah ini sampai ke alamat tujuan. Saat di perjalanan mereka juga sempat ngobrol ngalor ngidul gitu guys, tanpa berpikir kalau sebenarnya yang ia bonceng itu bukanlah manusia. Singkat waktu setelah sampai ke titik tujuan, si Aisyah ini memberikan selembar uang 50-an kepada si Yoga. Dan dia itu nggak meminta kembalian, kayak ambil aja mas kembaliannya. Setelah menerima uang tersebut, Yoga langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun anehnya Yoga ini seperti muter-muter di tempat yang sama hingga dia merasa lelah dan putus asa. Karena merasa lelah, Yoga memutuskan untuk istirahat. Nah, saat istirahat ini dia melihat sekitar, di mana dia baru menyadari kalau tempat yang ia istirahat itu adalah tujuan dari Mbak Aisyah tadi yang ia antarkan. Namun di situ dia nggak menemukan rumahnya Mbak Aisyah. Dia hanya melihat gorong-gorong dan pepohonan yang rimbun di daerah tersebut. Menyadari hal tersebut membuat Yoga merinding dan ketakutan. Dia hanya bisa berdoa dan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk memandu dia agar bisa keluar dari tempat tersebut. Pada akhirnya Yoga berhasil keluar dari tempat tersebut. Dan saat di perempatan, Yoga ini mencoba mengecek uang yang tadi Aisyah kasih kepadanya. Dimana saat dia mengecek tersebut nggak ada uang 50 ribuan, tapi yang ditemukan Yoga apa? Betul, cuma kain seukuran kertas 50 ribuan yang sudah lusuh. Menurut kalian gimana cerita dari Yoga ini? Bisa komen di bawah. Kita lanjut ke cerita yang terakhir. Oke guys, cerita yang terakhir ini dialami oleh teman aku sendiri yang bernama Bella. Jadi ceritanya sehabis bukber, Bella ini nggak ada yang jemput. Dia pun memutuskan untuk memesan ojek online. Sedikit info aja, jadi rumahnya Bella ini berada di salah satu desa, di mana di dekat desa tersebut ada sebuah pohon yang di tengahnya ada rongga. Ingat ya guys, pohon yang tengahnya ada rongga. Singkat waktu Bella pun sampai di rumahnya. Namun saat dia ingin membayarkan uang, tukang ojolnya ini bertanya, "Mbak, tadi lihat ada peri nggak?" "Oh, peri pak, di mana?" tanya si Bella kan. "Itu loh mbak, tadi di pohon yang berongga itu ada peri cantik mbak." Bella yang mendengar itu cuma, "Hah? Beneran?" "Iya mbak." Tapi Bella ini ngerasa dia itu nggak ngelihat apa-apa di pohon berongga itu. Dia emang sempat melihat ke arah pohon berongga itu, tapi dia nggak melihat apa-apa di sana. Cuma yang hilang cuma pohon biasa aja gitu loh. Kang ojolnya sendiri bahkan dibuat takut untuk melewati pohon berongga tadi. Tapi nggak ada jalan lain untuk keluar dari komplek perumahannya Bella selain melewati pohon berongga tersebut. Dan dengan terpaksa, Kang ojol ini melewati pohon berongga tersebut. Oke guys, jadi itu adalah pengalaman mistisnya teman aku yang bernama Bella saat dia memesan ojek online. So itu tadi adalah 5 cerita horor yang berkaitan dengan ojek online. Apa kalian punya cerita juga guys?
terkait dengan ojek online. Kalau kalian punya cerita juga, boleh dong komen di bawah, karena aku pengen punya referensi cerita horor lain gitu guys, karena aku sendiri juga sangat menyukai dunia perhororan. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian punya kritikan, masukan, saran untuk video-video selanjutnya atau apapun itu, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau langsung ke DM Instagram aku, Ristianinda. Dan jika kalian terhibur dari video aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain notifikasi loncengnya, diklik tombol like-nya, dan thank you for watching guys, and see you on next video. Bye bye.